Jika kalian adalah YouTuber yang sekarang dalam kondisi ragu dan tidak yakin apakah kita bisa bakalan sukses di dunia YouTube, maka video ini adalah video yang tepat untuk kalian saksikan sampai lengkap ya gengs. Bukan berarti gue ngejamin setelah lu lihat video ini lu bakalan sukses, tapi yang gue maksud tepat adalah dimana gue mau ajak kalian ngobrol atau berbincang tentang kemungkinan kita sukses di dunia per-YouTuban. Kita ngebahas bagaimana orang-orang sekitar kita yang meremehkan, atau tentang orang-orang terdekat yang minum support kepada kita nih gengs. So, buat kalian yang tidak berkepentingan atau buat kalian yang ngerasa bahwa obrolan tentang itu adalah sesuatu yang tidak penting, stop dan skip video ini. Tapi buat kalian yang berada di posisi yang sama atau satu frekuensi dengan gua, kita bisa lanjut untuk nonton video ini dengan lengkap ya gengs. Cekidot. Hai, halo, gua Dwi. Gua adalah orang yang pengen serius konten tapi ngerasa terlambat. Gua adalah orang yang selalu tumpang tindih antara keyakinan dan keraguan tentang gua bisa sukses enggaknya di dunia per-YouTuban. Gua adalah orang yang sering mendengar kata-kata klise bahwa dia nggak bakalan sukses di dunia YouTube, dan gua adalah orang yang sering muncul keinginan untuk menyerah ketika gua ngeliat video yang gua unggah yang nonton itu cuma puluhan gengs. Yaitu adalah gua Dwinanda Haryanto, si pemilik DNH Channel. Ketika gua mengalami itu semua, gua mikir akan ada dan pastinya akan ada gua yang lain. Gua itu adalah lu atau lu yang di sana, tapi yang jelas itu bukan lu yang udah sukses di dunia perkontenan YouTube, atau juga lu yang udah memutuskan atau meyakini untuk berhenti dan menyerah di dunia perkontenan YouTube gengs. Tapi lu yang gue maksud di sini adalah lu yang merasa mengalami situasi yang sama dengan gua, yaitu hidup segan mati tak mau. Oke geng, berawal dari sana gua bikin video ini. Pastinya gue pikir karena akan ada gue yang lain yang mengalami situasi yang sama, dimana perbandingan antara yakin dan tidak yakinnya kita bisa sukses itu silih berganti nih. Kadang kita bisa yakin, yaitu dimana situasi ketika kita ngelihat YouTuber lain yang sudah sukses, atau kita habis mendengarkan motivasi-motivasi tentang bagaimana cara sukses di dunia YouTube, itu tuh ngerasa yakin. Tapi sometimes juga kita jadi ngeblank, sehingga kita ngerasa bahwa nggak mungkin nih kita bisa sukses, jadi kita ogah-ogahan kontennya gengs. Dimana situasinya adalah sering kita ngerasa kita udah nyerah, tetapi ada secuil keyakinan bahwa kita sebenarnya bisa survive nih di dunia perkontenan. Sekali lagi, kita yang berada di zona hidup segan mati nggak mau, berhenti konten enggak, konsisten konten juga enggak. Jadi kalau kalian adalah orang yang sama seperti itu, maka kita ada di golongan yang sama nih gengs, bahwa kita nggak mau nyerah, tapi juga sebenarnya kita itu secara mental dan kinerja itu nggak konsisten. Jadi kita punya situasi, kita ada berada di middle nih. Gue sih bisa bilang menganggap bahwa kita ini adalah golongan-golongan mediocre, dimana mediocre ini intinya adalah kita adalah pekerja-pekerja biasa, golongan-golongan menengah yang tidak istimewa gitu, tapi punya standar, dan standarnya standar biasa-biasa saja. Jadi di konten ini gue ngebahas bahwa seharusnya kita yang berada di situasi itu mulai terbangkitkan. Gue di video ini ngajak kalian untuk tidak mau jadi mediocre nih gengs. Gue pengen ngajak kalian untuk pilih dengan tegas nih bahwa lu bakalan serius konten atau enggak. Situasi ini penting untuk kita menentukan. Beberapa ahli dedication itu atau membuat keputusan itu penting. Mediocre ini adalah orang yang tidak menyerah tapi juga tidak terbangkitkan untuk sprint mengejar mimpinya. Kita masih menjaga di situasi-situasi yang seolah saving, tapi sebenarnya saking ragunya nih. Jadi kalau kalian sering merasa seperti ini, misalkan bahwa kalau kalian disinggung atau disindir, ya elah nge-YouTube udah sukses belum bang, maka lu bakalan ngejawab atau berdalih bahwa gua nggak serius-serius amat ngonten di YouTube nih. Jadi kita kayak sudah menyediakan diri bahwa kita juga kalau gagal terima. Tapi begitu kita berada di situasi yang berbeda, misalnya kita ketemu dengan orang-orang yang
tiba-tiba nyanjung karena kita ngonten walaupun ala kadarnya. Woi, lu hebat ya, lu ngonten ya, lu konten kreator YouTube nih. Tiba-tiba yang terbangkitkan dari kita adalah rasa puas, bangga karena dibilang seperti itu. Bagaimana mungkin kita berada di dua posisi yang bertabrakan ya, atau berseberangan. Ketika ditanya kita sudah sukses belum, kita nganggapnya kita nggak serius. Tapi begitu kita disanjung lu ngonten, kayaknya kita akan berbusa-busa untuk menjual diri, membanggakan diri bahwa kita ini adalah seseorang yang istimewa. Jadi di video ini tuh gue mau ngajak kalian untuk stop berada di ranah mediocre. Sejujurnya video ini gue bikin mendadak ya. Gue tadi lagi asik dengerin karena memang pada jam-jam tertentu gue pengen ngeliat YouTube yang bisa untuk nyuntikin kepenambahan brand atau pikiran atau mindset nih gengs. Jadi gue sedikit kesindir atau ketonjok nih mentalnya ketika tiba-tiba kita kaum mediocre ini berada di posisi yang sangat rugi karena kita seringkali berada di posisi yang termotivasi, gampang mendengar ajakan-ajakan. Kadang kita adalah orang yang merasa sangat yakin bisa sukses dengan sebuah langkah atau jalan atau situasi. Tapi kita juga termasuk orang yang sering kehilangan mood itu. Jadi kita berada di posisi kita bisa gas ketika mood kita bagus. Maka kita akan kalah dengan orang yang ngegas untuk menciptakan mood. Jadi di sana itu adalah gua tertonjok atau gua terjedot kepala atau pikirannya nih gengs, bahwa buat para YouTuber pemula itu paling tidak lu baru boleh ngerasa akan lanjut atau tidak ngonten ketika kita ini udah bikin 100 video dengan konsisten. Dan kata konsistennya ini ada dua jalur ekstrim nih gengs. Lu nggak usah mikirin yang lain, lu nggak usah ngebahas yang lain, lu nggak usah mikirin hasil. Coba lu ngonten sebanyak 100 video tanpa lu komentari, nggak usah dibahas, tapi yang jelas lu bikin konten. Jadi ketika kita ngerasa bahwa kita adalah YouTuber pemula, maka kita kayaknya terlalu terburu-buru kalau sampai berpikir segala sesuatunya. Jadi konten ini yang gue bikin mendadak ini adalah hasil reaksi gue terhadap keputusan untuk gue mencoba membuat 100 video. Dan gue nggak tahu sebenarnya setelah 100 video akan terjadi apa. Tetapi gue mau coba itu. Gue akan tutup telinga, gue akan pakai kacamata kuda. Gue taunya adalah membuat 100 video non-stop tiap hari atau minimal 2 hari sekali. Jadi kita tidak diizinkan untuk non-video, tidak mengunggah video lebih dari 2 hari. Memang sebenarnya itu gue rasain ya, bahwa video yang gue upload ini acak ya harinya. Jadi menurut video yang baru saja gue lihat ini adalah bagaimana YouTuber yang mau maju pesat atau YouTuber yang mau move untuk bisa sukses adalah rata-rata mereka adalah tutup telinga, tutup pikiran. Mereka hanya fokus ngonten 100 video dengan konsisten tanpa jeda. Lu pilih nih tiap hari atau tiap 2 hari sekali. Dan gue sejujurnya mencoba itu beberapa kali dan gagal. Maka label ini layak disematkan ke gue bahwa gue emang YouTuber mediocre ya. YouTuber yang berada di tengah-tengah, belum punya konsistensi menjadi YouTuber. Tetapi juga kalau disebut untuk gua nyerah, gua nggak mau, karena gua ngerasa bahwa nge-YouTube itu ada peluang menghasilkan. Jadi kita yang ngerasa berada di posisi itu sebaiknya gua ajak nih untuk berhenti jadi mediocre. Terlepas dari apapun alasannya, apakah kalian itu tidak mau meninggalkan pekerjaan, kalian tidak memiliki waktu, atau yang lainnya. Tapi analogi ini coba lo pikirkan, apakah lo mau berhenti di dunia kerjanya ketika tiba-tiba 1 bulan konten ternyata bayarannya dolarnya itu 10 juta atau lebih tinggi daripada gaji kita di tempat kerja kita sekarang? Pasti. Itu juga gue alami ketika bahwa gue mau serius konten YouTube, tapi gue nggak ada jaminan nih bahwa tiap bulan gue bisa ngalahin gaji gue di tempat kerja gue sekarang. Maka gue nunggu nanti nih seriusnya, atau nunggu nanti gue berhenti kerjanya, yaitu setelah gue ngerasa yakin bahwa nge-YouTube itu jumlah cuannya lebih gede. Atau untuk beberapa orang anggap bahwa ya gue nge-YouTube itu sambilan. Ya 2 alasan tadi mutlak lah.
menjadi alasan yang sangat jelas kenapa kita tidak bisa berada di level konten YouTuber yang keren, hebat, atau bercuan tinggi. Kenapa? Karena kita juga memilih nge-YouTube itu tidak all out. Kitanya nggak serius gitu gampangnya. Atau kitanya nggak konsisten nih, gengs. Jadi untuk menunjukkan konsistensi kita, gue sih ngerasa bahwa tantangan 100 video dengan konsisten kita upload itu menjadi tantangan juga buat kalian kalau kalian itu YouTuber pemula. Bang, gue udah upload tiap hari. Gue personal, gue nggak tahu nih apa yang akan terjadi. Karena gue memang selalu gagal ya untuk ngupload video. Karena memang pada dasarnya video gue udah lebih dari 100, tetapi itu gue upload kadang-kadang itu suka-suka gue. Jadi sekali lagi gue ngajak kalian untuk stop jadi mediocre. Untuk para bacoters yang nganggep bahwa kita nggak mungkin sukses di dunia perkontenan, kita jawab aja bahwa kita lebih keren dari mereka karena kita bikin konten. Apalagi buat gue yang ngerasa bahwa gue udah pernah dapat cuan dari konten gue ini, jadi gue akan tutup telinga dengan bacotan-bacotan mereka. Dan buat orang-orang terdekat yang nggak ngasih support, gue pikir setelah kita sukses mereka bakal ngasih support lah. Mereka juga mungkin bakal ngekor ketika kalian bisa nunjukin bahwa kalian bisa sukses di dunia perkontenan YouTube ini. Jadi sekali lagi buat kalian yang sekarang masih ragu-ragu bakalan bisa sukses atau enggak, lu jawab itu setelah lu mencoba. Salah satunya adalah hal yang paling mendasar, yaitu bikin konten dengan konsisten. Gue nggak tahu apa yang terjadi, tapi gue mau pernah ngerasain per 2 hari atau per sehari sekali gue ngupload video. Untuk season kali ini yang gue mau bahas dengan kalian adalah kalau kalian berada di situasi yang sama, yang penuh keraguan bakalan sukses atau tidaknya, atau kalian sering dicap bahwa nggak bakalan sukses di dunia YouTube oleh orang-orang sekitar, bahkan oleh orang-orang terdekat yang ngerasa nggak perlu support karena mereka merasa yakin kita nggak bakalan sukses. Hari ini kita balik mental kita bahwa kita harus yakin kita sukses di dunia YouTube. Dan langkah pertama yang gue tawarkan, walaupun tanpa alasan, gue nggak bakalan nyari alasan kenapa mereka mematok 100 video YouTube konsisten diupload per hari atau per 2 hari, dan nggak boleh lewat dari 2 hari untuk menandakan bahwa kalian konsisten. Gue bakal ngabarin lagi ke kalian ketika gue melewati masa ini dengan sukses. Kalau ternyata gue masih mandek nih, nggak mengalami perkembangan, maka gue akan review diri gue lagi, apakah gue akan lanjut atau gue akan memilih cara-cara lain. Jadi buat kalian yang merasa di situasi yang sama, untuk video kali ini hanya sebuah perbincangan dengan kalian bahwa ada banyak orang-orang seperti kalian, yaitu seperti kita, yang labil dalam berkonten, tetapi yakin cita-citanya sih ingin suksesnya itu ada. Oke gengs, itu video untuk kali ini mengenai perbincangan kita di dunia per-YouTuban. Semoga kita semua para YouTuber pemula ini bisa sukses di dunia perkontenan YouTube ya gengs. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.